Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selamat pagi saudara, bertemu kita kembali. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita patut bersyukur sebab perlindungan Tuhan, pertolongannya yang selalu memberkati kita. Baik Bapak Ibu saudara, para pendengar dimanapun berada, sebelum kita masuk dalam doa saudara, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian 22 ayat 12. Kejadian 22 ayat 12 demikian tertulis di sana. Ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, taat kepada Tuhan harus dibuktikan. Bicara mudah, membuktikan yang susah saudara. Bilang cinta padahal dusta. Bilang mau tunduk, buktinya nanduk saudara. Bilang siap taat tetapi tidak bertobat-tobat. Itulah ciri manusia yang lain di mulut, lain di hati. Memang tidak mudah menjadi orang yang taat, apalagi taat kepada Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, apa rahasianya supaya bisa taat? Apa rahasianya supaya bisa taat saudara? Masih ingat perkataan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 15. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Kata kuncinya saudara untuk bisa taat dan menuruti firman Tuhan adalah mengasihi Tuhan. Di dalam hidup ini kita sehari-hari saja, jika kita mencintai orang tua kita, kita pasti akan menuruti setiap perintahnya. Benar ya Bapak Ibu? Kita tidak tega untuk melawan perintahnya karena ada cinta yang melingkupi hati kita. Saudara, cinta kita mengalahkan niat kita untuk membantahnya. Terhadap bapak-bapak yang kita kasih, kita pasti akan menuruti setiap perintahnya. Kita tidak tega untuk melawan perintahnya karena ada cinta yang memenuhi hati kita kepadanya. Cinta membuat kita taat dan menghormatinya. Saudara kasih Tuhan, alih-alih membangkang, sebaliknya kita akan selalu berusaha menyenangkan hatinya. Kasih cinta Abraham kepada Tuhan membuat ia taat sepenuhnya saudara. Bayangkan, Ishak adalah anak satu-satunya bagi Abraham. Ishak yang adalah anak perjanjian yang dimilikinya pada saat usianya 100 tahun. Ishaklah penerus dan pewaris apa yang dimiliki Abraham saudara. Tapi sekarang Tuhan memintanya untuk menjadikan Ishak korban bakaran. Saudara, bapaan ini sudah tidak waraskah Tuhan kita? Bukankah untuk korban bakaran bisa hewan atau ternak? 1000 pertanyaan memenuhi isi kepala Abraham saudara. Tetapi saking besar cintanya kepada Tuhan, tidak ada satu pertanyaan pun keluar dari mulutnya. Di dalam cintanya kepada Tuhan ada kekuatan besar yang menutupi keraguan hatinya saudara. Karena kasihnya yang amat dalam kepada Tuhan, mengubur dalam-dalam keheranannya saudara. Cinta, kasih yang begitu besar membuat Abraham menjadi pribadi yang taat, tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Tuhan. Apakah Abraham berpikir Tuhan sedang menguji ketaatannya? Kita
kita tidak menemukan petunjuk itu dari bagian yang kita baca hari ini, saudara. Buktinya dengan statement atau pernyataan Tuhan ketika berkata, "Telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah." Dan kalimat yang berikutnya sungguh membuktikan ketaatan Abraham. "Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Jangan salah, Tuhan tidak bisa ditipu oleh perkataan dan raut wajah kita, saudara. Dia melihat jauh ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Dan itulah yang ada di dasar hati Abraham. Taat, tunduk, pasrah, dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan hidup saudara? Bagaimana dengan hidup para pendengar pada saat pagi hari ini, saudara? Jujurkah seperti Abraham? Polos dan tuluskah seperti Abraham? Tampil apa adanya seperti yang ada di hati Anda, saudara? Lihat Tuhan merubah keputusannya. Lalu ia berfirman, Kejadian 22 ayat 12, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Kita belajar dari kisah ini, saudara. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang kejam. Tidak ada dalam kamus Tuhan, oh Tuhan merancang kecelakaan dan malapetaka bagi orang yang mengasihi Dia, yang mencintai Dia sepenuh hati. Yang ingin Tuhan selalu hadirkan dalam hidup kita, saudara, adalah kebahagiaan, damai sejahtera, dan hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Tuhan mengubah keputusannya saat melihat ketulusan dan ketaatan Abraham, saudara. Tuhan menyediakan seekor hewan untuk dijadikan korban bakaran sebagai pengganti Ishak. Hati Tuhan sangat terenyuh, tersentuh begitu hebat melihat kesungguhan Abraham, seperti yang bisa kita saksikan dalam Kejadian 22 ayat 9 ini. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Ayat 10-nya, saudara. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saudara kasih Tuhan, hebat Abraham. Permata hatinya, miliknya satu-satunya yang paling berharga, siap dikorbankan demi menjaga ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu, bukankah drama ini sangat menyentuh hati kita? Lalu bersediakah kita belajar dari sikap Abraham? Jika Tuhan bisa mengubah kepahitan dalam hidup Abraham menjadi sukacita, Dia juga mampu melakukannya bagi kita, saudara. Dia juga mampu melakukannya bagi Bapak Ibu saudara, para pendengar pada saat pagi hari ini. Mari kita teladani ketaatan Abraham. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan.
firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah ini Tuhan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau perlengkapi hati dan pemikiran kami ya Tuhan, setiap hari, setiap saat. Supaya kami Tuhan semakin berkenan, supaya semakin layak di hadapan-Mu Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan, biarlah itu menjadi kepunyaan kami, supaya kami tidak melenceng ke kiri ke kanan dalam perjalanan hidup kami ini Tuhan. Begitu juga Tuhan, kehidupan kami biarlah Engkau pelihara. Tubuh kami yang sakit biarlah Engkau sembuhkan. Di dalam nama Yesus, jadikan kami Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terpujilah nama-Mu, sebentar kami akan melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Berkati, tutup bungkus, pagarilah kami dengan malaikat-Mu. Setiap langkah kami Tuhan, biarlah kami melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan pada saat pagi hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, terus jaga protokol kesehatan. Salam sehat, salam hebat. Bertemu kita kembali dalam saluran ini esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.